أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhat tullab wat talibat rahimakumullah. Seorang alim mengatakan bahwa seseorang tidak akan terdorong untuk melakukan berbagai bentuk ibadah kecuali setelah dia mengetahui keutamaan-keutamaan dari ibadah tersebut. Keutamaan-keutamaan yang berasal dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka penting bagi kita semua untuk mengetahui apa keutamaan, apa fadail dari suatu amal yang kita kerjakan, agar kita semua bersemangat, bergairah mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan dalam agama kita. Termasuk diantaranya adalah at-tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui keutamaan tauhid ini sehingga kita berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan tauhid, untuk mengamalkan akidah sahihah yang telah diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah disampaikan kepada kita oleh para sahabat ridwanullah taala alaihim. Sesungguhnya para ulama telah mengkaji keutamaan-keutamaan tauhid yang apabila seseorang mengamalkannya maka jaminan dan balasan untuknya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membicarakan tentang keutamaan ini dalam bab khusus di kitab-kitab mereka yang disebut dengan bab Fadailit Tauhid, bab tentang keutamaan-keutamaan tauhid. Di antara keutamaan itu adalah yang pertama, tauhid merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada segenap hambanya. Tauhid yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pencipta kita semua, yang memiliki kita, yang menguasai kita, yang mengatur kita dan mengatur alam semesta. Ia memerintahkan kita semua untuk bertauhid, untuk beribadah hanya kepadanya saja,
dan meninggalkan segala bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Tuhanmu telah memerintahkan dan Tuhanmu telah menetapkan agar kalian semua tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan segenap hambanya di dunia ini, ya, agar mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan tauhid yang pertama. Dia merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berhak memerintah karena Allah Subhanahu wa taala pencipta, pemberi rezeki, pengatur dan pemilik segala kekuasaan di alam semesta ini. Keutamaan tauhid yang kedua, dia merupakan fitrah umat manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid. Dia tidak akan menyimpang dari tauhid kecuali karena faktor-faktor lingkungannya, karena orang tuanya, karena pergaulannya yang mengubah arah jalannya dari jalan tauhid kepada asyirk, kepada kesyirikan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah, fa abawahu yunassiranihi aw yumajjisanihi aw yumajjisanihi." Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun anak manusia yang dilahirkan ke atas dunia ini kecuali dia berada di atas fitrah. Fitrah itu adalah asal penciptaan manusia. Asal penciptaan manusia adalah bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang menyebabkan manusia berubah dari jalan tauhid tersebut? Kata Rasulullah SAW, kedua orang tuanya lah yang membuat anaknya menjadi seorang Nasrani. Kedua orang tuanya yang membuat anaknya menjadi seorang Yahudi. Dan kedua orang tuanya yang menjadikan anaknya menjadi seorang Majusi. Faktor lingkungan yang menyebabkan seseorang berubah garis kehidupannya dari tauhid kepada kesyirikan, kepada agama Yahudi, Nasrani, Majusi dan agama-agama kesyirikan lainnya. Itu semua disebabkan oleh lingkungannya, oleh ajaran ibu dan bapaknya, oleh ajaran gurunya, oleh ajaran sekolahnya dan sebagainya. Padahal pada dasarnya semua anak manusia di atas tauhid, ia mengakui dalam hatinya bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya yang pantas untuk diibadahi oleh mereka semua. Tetapi fitrah manusia bisa berubah. Oleh sebab apa? Oleh sebab lingkungan. Oleh sebab itu manusia harus berhati-hati dengan lingkungan tempat dia tinggal. Dia bisa dipengaruhi oleh lingkungannya. Jika ia bertauhid, maka dan lingkungannya adalah lingkungan yang bertauhid, maka dia akan terjaga fitrahnya. Dia bertahan di atas kemurniannya, keasliannya, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lingkungannya adalah lingkungan yang buruk, dia akan merubah dirinya sendiri. Dia akan merubah dari fitrah kepada kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah." Fitrah Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ciptakan manusia di atasnya, yaitu bertauhid. Ya, tidak ada perubahan pada tauhid tersebut kecuali perubahan yang disebabkan oleh lingkungannya yang bisa mengubah manusia. Kemudian di antara keutamaan tauhid juga adalah dia merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala punya hak terhadap hambanya, dan hamba Allah Subhanahu wa taala juga memiliki hak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Dan apa hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba? Seorang sahabat yang mulia, Muaz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwa suatu ketika dia dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas seekor keledai yang bernama Ufair. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Muaz, "Wahai Muaz, apakah kamu tahu hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya? Dan apakah kamu tahu apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala?" Kata Muaz radhiyallahu taala anhu, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah terhadap hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak Allah Subhanahu wa taala atas kita, bahwa kita beribadah sepanjang kehidupan kita, berapapun umur yang Allah berikan kepada kita, kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas kita yang wajib kita tunaikan sebagai seorang hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala. An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Bahwa kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali dalam kehidupan kita ini. Kemudian apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa seseorang pun di antara hamba tersebut yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ini adalah hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin selamat dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat, maka caranya adalah tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan siksanya, azabnya kepada kita di dunia. Terlebih lagi siksaan dan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat yang lebih pedih lagi. Sebab segala kebinasaan di atas dunia ini adalah karena kesyirikan. Dan sebab keselamatan di dunia ini adalah at-tauhid. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu ibadah. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang telah membentuk rupa kita. Allah yang telah mengatur kehidupan kita. Allah yang telah memberikan rezeki sepanjang kehidupan kita ini tanpa henti sama sekali. Dari kita dalam perut ibu kita sampai kita lahir ke dunia di alam barzakh. Bahkan nikmat yang lebih sempurna dari itu adalah ketika kita berada di alam akhirat, dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan nikmat yang sempurna. Kapan itu Allah berikan? Ketika kita semua merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertauhid, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus jadi prinsip seorang muslim, bahwa dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengibadahi apapun bentuknya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan tauhid juga, kata ulama, tauhid merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Jin lebih dahulu diciptakan dari manusia. Dan mereka juga mukallaf, diberikan beban untuk beribadah kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana halnya manusia. Oleh sebab itu Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Sebagian ulama mengatakan liya'budun ay yuwahiduni. Maksud liya'budun, tidaklah aku ciptakan dan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sebagian ulama menafsirkan melainkan untuk bertauhid kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah apapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa iza bunyat ala tauhid. Kecuali kalau dibangun di atas tauhid, kecuali dibangun di atas keikhlasan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dikerjakan dengan dasar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bahwa Tuhan yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Tuhan yang hak satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ibadah manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sekutu-sekutu apapun bentuknya. Ya, baik malaikat, Allah tidak membutuhkan sekutu apapun. Allah Maha Kaya, Allahul Ghani, Allahul Hamid, Allah Maha terpuji, Allahul Qawi Al-Aziz, Allah yang Maha kuat, Maha perkasa. Allah tidak membutuhkan apapun. Oleh sebab itu tidak pantas ibadah apapun dipersembahkan kepada selain Allah, diperuntukkan dan dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sekuat apapun. Bahkan malaikat yang didekatkan kepada Allah sekalipun tidak pantas untuk kita ibadahi. Bahkan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak pantas diibadahi, karena ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i ani syirki." Saya adalah yang tidak membutuhkan sama sekali kepada asyirki, kepada penyekutuan dalam ibadahku. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak membutuhkan sama sekali sekutu, ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man asyraka biya," ya, barang siapa yang menyekutukan aku dengan yang lain, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Taraktuhu wa syirkahu." Maka aku akan tinggalkan dia dan juga sekutu-sekutu tersebut. Kemudian tauhid juga merupakan dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam kehidupan kita ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat kepada hamba-hambanya. Tetapi ada nikmat
yang paling besar. Di antaranya adalah nikmat iman. Itu adalah nikmat yang paling besar. Lebih besar dari nikmat apapun. Lebih besar dari nikmat harta. Lebih besar dari nikmat makanan, minuman. Lebih besar daripada nikmat pakaian. Lebih besar dari nikmat kesehatan. Lebih besar daripada nikmat akal. Apa itu? Nikmat iman. Nikmat bertauhid. Nikmat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah betapa banyak manusia yang mengibadahi benda-benda yang lebih rendah daripada dia. Ada manusia yang menyembah sapi, ada manusia yang menyembah tikus, ada manusia yang menyembah patung yang dia bikin dengan kedua tangannya. Ada manusia yang menyembah pohon besar, ada manusia yang menyembah monyet bahkan, ya. Ada manusia yang menyembah tiang kayu, tiang salib dan sebagainya yang dia ciptakan sendiri. Tapi alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah SWT sebagai hamba yang menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Alamin. Ya, Rabbnya Al-Alamin. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang menjaga, Allah yang menguasai alam semesta ini. Tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang patut untuk kita jaga dan kita syukuri sepanjang kehidupan kita ini. Oleh sebab itu, nikmat inilah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya melalui rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para nabi dan para rasul yang pertama kali mereka sampaikan kepada umatnya adalah at-tauhid. Adalah at-tauhid, yaitu mengesahkan Allah SWT dalam setiap ibadahnya. Mempersembahkan ibadah apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Betapa banyak kita lihat dalam kehidupan kita ini orang yang mempersembahkan ibadah bukan kepada Allah SWT. Ya, mempersembahkan ibadah kepada arbab, kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat yang besar ini, nikmat tauhid ini, itulah yang pertama kali disampaikan oleh rasul-rasul kepada umat-umatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang pun rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT, telah diutus oleh Allah banyak rasul. Setiap kaum ada rasul yang Allah utus di tengah-tengah mereka. Apa yang diajarkan oleh rasul tersebut? Apakah rasul hanya mengajarkan akhlak yang mulia? Apakah rasul hanya mengajarkan adab yang baik? Apakah rasul hanya mengajarkan ibadah kepada Allah SWT? Apakah rasul hanya mengajak untuk meninggalkan kemungkaran? Semuanya benar. Tetapi yang paling utama yang disampaikan oleh para rasul adalah tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala dan beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala dan beribadahlah kalian ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah para rasul. Jangan dianggap sepele. Ini adalah kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kalau dalam masalah ini ada kerusakan, maka kehancuran sudah menunggu di dunia dan di akhirat. Dalam ayat lain Allah mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya pada setiap umat telah kami utus seorang rasul, kata Allah SWT. Allah tidak akan mengazab suatu bangsa kecuali setelah Allah berikan peringatan kepada mereka melalui rasul, melalui nabi yang diutus oleh Allah SWT kepada mereka. Allah tidak akan mengazab, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum, kata Allah SWT, kecuali setelah kami utus rasul, lalu rasul tersebut berdakwah di tengah-tengah kaumnya, menyampaikan tauhid, melarang mereka melakukan kesyirikan, lalu mereka menentangnya habis-habisan, bahkan mengganggu, menyakiti, menuduh, mendiskreditkan nabi tersebut, bahkan membunuhnya. Setelah itulah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan azab dan siksaan kepada kaum tersebut. Lihatlah dalam Al-Qur'an betapa banyak kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi setelah mereka diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nuh, kaum Nabi Hud, Nabi Syuaib, kaum Nabi Saleh, Fir'aun, Qarun dan sebagainya. Semuanya dibinasakan setelah mereka didakwahi, disampaikan tentang tauhid kepada mereka. Namun mereka menyombongkan diri, menolaknya, menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang benar dan Tuhan-Tuhan mereka adalah Tuhan-Tuhan yang benar. Di saat itulah mereka merasakan kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdakwah 23 tahun. 13 tahun di antaranya beliau berdiam, bertempat tinggal di Makkah. Selama 13 tahun tersebut, titik tolak utama dakwah beliau adalah tauhid.
adalah tauhid. Oleh sebab itu, As-Suwarul Makkiyah, surat-surat yang turun di Makkah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, fokusnya adalah tauhid. Fokusnya adalah supaya manusia meninggalkan ya peribadatan kepada berhala yang banyak ya ada terdapat di Makkah, bahkan dalam Ka'bah. Ulama mengatakan 360 berhala ada di Ka'bah. Setiap suku punya berhala sendiri. Ya, mereka sembah. Bahkan setiap orang punya berhala sendiri sebagai perwujudan dan simbol dari orang-orang soleh zaman dahulu yang mereka yakini orang-orang soleh tersebut dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh tersebutlah yang akan mengantarkan dan menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat al-wasail, perantara-perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meminta, mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, wa iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Tapi manusia tidak meyakini hal seperti itu. Mereka katakan, kami ini orang-orang yang banyak melakukan dosa, melakukan maksiat sepanjang kehidupan kami. Tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT karena kami ini kotor. Ya, banyak maksiatnya, banyak dosanya. Allah tidak akan terima dakwah kami. Akhirnya mereka buatlah perantara-perantara yang akan mendekatkan dan menyampaikan doa mereka kepada Allah SWT. Yaitu berhala-berhala itu. Lata, Manat, Uzza, dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang dulunya orang-orang baik. Kemudian orang-orang baik ini meninggal dunia. Setelah itu orang-orang yang hidup belakangan karena kebodohan dan kejahilan mereka, ya, karena banyaknya orang-orang sesat di sekitar mereka yang membisikkan supaya dibuatkan berhala, dibuatkan patung, akhirnya mereka membuat patung-patung untuk simbol orang-orang saleh tersebut. Sehingga ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih khusyuk kata mereka karena ingat kepada nenek moyang mereka yang saleh. Tapi akhirnya setan ya menyesatkan mereka lebih jauh lagi, yaitu memalingkan mereka untuk meminta kepada berhala-berhala tersebut. Akhirnya mereka menyembah berhala-berhala yang begitu banyak. Dan di saat kesyirikan sudah mencapai puncaknya, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Lihatlah manusia, betapa hinanya manusia kalau menyembah sesama makhluk. Betapa rendahnya manusia kalau meminta kepada sesama makhluk yang tidak membaca, yang tidak melihat, ya, yang tidak mendengar, yang tidak bisa mendatangkan manfaat, yang tidak bisa mendatangkan mudarat, yang kalau diminta sesuatu tidak bisa memberi. Tetapi itulah syubhat yang melekat dalam pikiran banyak manusia hingga hari ini. Oleh sebab itu nikmat tauhid yang kita rasakan dalam kehidupan kita ini, inilah suatu nikmat yang patut untuk kita syukuri. Tauhid juga merupakan tugas yang pertama yang harus disampaikan oleh seorang da'i ilallah. Kita semua adalah da'i ilallah yang mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah SWT. Apa yang perlu kita sampaikan? Apa yang prioritas untuk kita sampaikan? Apa yang utama untuk kita sampaikan? Adalah tauhid. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mengutus seorang sahabat yang mulia, Muaz ibn Jabal, ke negeri Yaman. Apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk ajarkan pertama kali ketika beliau sampai di Yaman? Apakah masalah akhlak? Apakah masalah keharaman riba? Apakah masalah ya hal-hal lain? Yang pertama kali Rasulullah SAW sampaikan kepada Muaz untuk disampaikan ketika beliau sampai di negeri Yaman. Karena saat itu di negeri Yaman sudah ada Yahudiyah, Nasraniyah. Agama Yahudi dan agama Nasrani sudah berkembang di Yaman. Apa yang pertama kali akan disampaikan oleh Muaz? Rasulullah SAW memberikan nasihat. Ya Muaz, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Wahai Muaz, kamu akan datang kepada suatu kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwal ma tad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah. Maka hendaklah yang pertama kali kamu sampaikan kepada mereka adalah agar mereka bersaksi tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus jadi prioritas dalam kehidupan kita. Yang pertama kali untuk kita pelajari, untuk kita pahami, untuk dimengerti oleh kita semua adalah masalah tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Ini harus jadi prioritas dalam kita. Karena banyak di antara kaum muslimin yang sudah ngaji lama bertahun-tahun, tapi akhirnya dia melakukan kesyirikan juga. Akhirnya dia juga minta ke kubur-kubur, minta ke wali-wali yang telah meninggal dunia. Banyak bisa bahasa Arab, pandai membaca kitab-kitab berbahasa Arab, tapi di mana kesesatannya? Adalah karena tidak mempelajari tauhid, tidak belajar agama sebagaimana para sahabat ridwanullah taala alaihim pada zaman dahulu yang mereka pertama pelajari adalah tauhid, al-imanu billah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
penting untuk mengetahui tentang tauhid dan penting untuk mengetahui apa yang merusak tauhid ini. Alhamdulillah kita semua belajar di sini, ya, memahami tauhid, hari demi hari bertambah pengetahuan kita tentang tauhid ini sehingga kita semua punya pertahanan dalam diri kita. Subhat-subhat tidak akan masuk ke dalam diri seorang manusia kecuali karena lemahnya pertahanan dalam dirinya. Seperti bakteri, seperti kuman, dia tidak akan masuk ke dalam diri seorang manusia kecuali karena lemahnya pertahanan dirinya, imunitasnya. Begitu juga dengan kesyirikan-kesyirikan, kesesatan dan kekufuran. Dia tidak akan masuk ke dalam diri kita kecuali karena lemahnya diri kita, tidak adanya ilmu dalam diri kita. Karena itulah yang paling banyak menyesatkan manusia dari jalan tauhid ini. Barakallahu li wa lakum bima qultu lakum fi hadzal yaumil mubarak. Insyaallah kita akan terus menjadi orang-orang yang menjaga tauhid, menjaga akidah sahihah, safiyah, naqiyah, khalisah. Semoga kita semua dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.